Saya ketemu Pak Kuncen dengan Nyi Ratu. Nyai Ratu ngomongnya sih Dewi Ranjar namanya. Saya kan minta, garis besarnya minta kekayaan. Nyai Ratu menyanggupi. Tapi saya kalau datang ke rumah Anda, saya minta bersetubuh. Setiap malam Jumat Kliwon, istri saya kok merasa ada sosok wanita yang membuntuti ke istri saya tuh. Itu katanya yang di dalam kandungan itu punya saya. Sampai keguguran tuh makanya. Sampai 3 kali kejadian itu tuh. Udah ini orang ini nggak baik. Udah saya buka sekarang aja. Orang ini dari dulu ini udah ngani pesugihan. Udah berapa tumbal yang ketahuan korbannya yang diambil Aris? Di balik lobi hotel yang terang bercahaya, manajer tersenyum simpul dengan niat penuh dosa. Demi kemajuan hotel yang menjadi penghidupan, pesugihan pun dijalankan demi harta dan kekuasaan. Nyawa tak berdosa dijadikan mahar dalam kesepakatan agar aliran harta hitam terus muncul dari kegelapan. Namun perjanjian dengan goib selalu menagih bayaran yang menimpa karyawan hotel tempat kerja Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar juga Sobat Malam Mencekam yang hari ini baru berbuka puasa ya. Ya. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah Amin Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya Rabbal Alamin. Dan Sobat, hari ini sudah ada di studio namanya Mas Lukman. Apa kabar Mas Lukman? Alhamdulillah baik, Man. Mas Lukman punya pengalaman tahun 2000 ya. Tahun 2000-an awal. Ini berarti 26 tahun yang lalu nih. Betul. Itu udah menikah waktu tahun itu? Itu kebetulan baru menikah. Pengantin baru ya. Pengantin baru. Dan ini kisahnya unik nih. Iya. Jadi menyaksikan bosnya ya. Menyaksikan bos saya. Dan menikmati uang bos juga ya. Sebagian Dari hasil dari hasil yang nggak benar. yang nggak benar itu. Nggak tahu tuh yang nggak benernya apa. Nanti kita dengarkan kisahnya ya. Siap Mang Ai. Mas Lukman, apa ini kegiatan sekarang? Kalau kegiatan sekarang mah karena udah usia, ya paling ngikutin di lembaga desa aja. Rajin di desa ya. Iya di lembaganya, tapi bukan di perangkatnya, bukan. Ya, Baik, Mas Lukman, kerasanya apa makan uang yang nggak bener dari bos, gaji begitu ya? Apa yang dirasakan efek ke rumah tangga? Ya awalnya sih kita nggak ada kecurigaan apa-apa dari enak-enak aja, Mang Ai. Tapi setelah kita beberapa bulan ini kok ada dampak. Ada ya? Ada dampaknya. Dampaknya yaitu ke istri saya, karena istri saya ini. Oke, sampai Iya, situ dulu biar iya, penasaran. iya. Nanti kita dengarkan kisahnya. Jadi ternyata ada dampak ya, Ada makan dampak uang nggak benar sangat itu ya. besar sekali, Mang Ai. Sobat, di akhir video ini ada yang spesial di bulan Ramadan kali ini. Ada Ustadz Muhammad Siddiq yang akan memberikan siraman rohani di segmen Banaspati. Bahas narasumber dengan sepenggal tausiah. Dan sobat, di belakang Mas Lukman ini ada kandang burung, burung perkutut. Ini namanya si Kliwon, hadiah dari Mas Nasim. Bagaimana kisah pemberian kepada Malam Mencekam ada di video ini. Jadi saksikan, ada sejarahnya. Iya. Burung si Kliwon ya namanya. Namanya si Kliwon nih, bukan pahing ya, Kliwon. Kliwon. Oke sobat, mudah-mudahan kita semua rezekinya melimpah ya. Ya. Dan selalu sehat. Saatnya kita nonton kisah Mas Lukman. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. kita nonton Mas Lukman.
tahun 2000 Mang Ei. Waktu itu ya dari awal tahun 2000 kisah ini, saat itu saya masih bekerja di sebuah perusahaan sepatu yang agak ternama di Jakarta. Dan status saya di sana udah agak lumayan walaupun perangkat dari bawah. Yaitu sampai kita ke staf pembelian tapi lokal waktu itu. Nah pada waktu itu karena saya udah merasa cukup. Jadi saya berumah tangga waktu tahun itu tuh. Rencana saya sih udah sepakat sama keluarga sama istri saya mau saya boyong ke Jakarta. Ternyata dengan ada dampaknya mungkin dari luar negeri itu nggak seperti itu karena pabrik saya ini ekspor. Ada dampak dari waktu itu masih dampak dari perang Teluk. Jadi perusahaan ini kolab. Semua karyawan itu di PHK. Termasuk saya yang orang-orang staf juga kena PHK. Bergerak di bidang apa ini? Di bidang persepatuan. Sepatu ya? Iya, Pabrik sepatu begitu? Pabrik sepatu yang ownernya dari luar negeri semua. Dari Eropa sampai Amerika. Merek-mereknya dari sana. Nah setelah itu karena saya situasi kolab, saya juga menutupi bahwa kalau saya mau ngasih tahu ke keluarga apalagi istri, saya nggak sampai hati. Jadi saya tetap bertahan di Jakarta dengan jalan bagaimana saya harus nyari pekerjaan yang lain. Karena waktu itu orang ekspor-impornya itu kenal dan kuli-kulinya kenal, terpaksa saya ikut gabung dengan di wilayah industri itu ada ya kayak grup kuli lah gitu ya. Kuli-kuli untuk naik bongkar muat di kontainer itu. Saya gabung ke situ. Biasanya saya itu tiap minggu bisa pulang ke Jawa Barat. Karena situasi yang seperti itu saya tunda. Biasanya seminggu ya saya 2 minggu lah pulang seadanya pendapatan saya. Setelah itu sambil saya nyari-nyari ke yang lain gitu makanya. Sambil main-main kemana-kemana, saya waktu itu main ke daerah Cililitan. Kebetulan ada kawan lah, pedagang yang dari Jawa Barat, saya main. Pas pulang, saya ketemu dengan kawan saya yang lama di pabrik sepatu dulu. Namanya Mas Imam. Nah Mas Imam ini, maaf Bang Ai, itu namanya saya samarkan. Saya curhat, Mas Imam sekarang kerja di mana? Aduh saya katanya ikut ke perusahaan BUMN, pemerintah, tapi bukan karyawan tetapnya. Saya ikut Mas Imam, kata saya tuh. Waduh, ya belum ada Mas Lukman. Bisa nggak sih, kata saya tuh. Saya kerja di tempat lain nih, saya belum ada pegangan tetap Mas Imam. Saya udah keluarga, udah keluarga tuh Mas Imam. Udah, kata saya tuh. Terus Mas Imam ngarahkan saya, ya nanti saya ada teman katanya, manajer ngomongnya. Tapi manajer di sebuah transit hotel lah gitu, nggak hotel besar. Kebetulan lagi ada membangun nih, Mas Lukman katanya. Ya nggak apa-apa Mas Imam, kata saya tuh. Ya udah nanti kapan-kapan kita ketemu di wilayah Jakarta Utara. Oh siap Mas Imam, katanya. Terus saya ketemuan di wilayah Jakarta Utara. Ya udah kata namanya temannya Mas Imam itu Mas Aris namanya. Mas Aris itu seorang manajer, betul seorang manajer di wilayah situ di tempat transit hotel itu. Mas Imam ngomong, Mas tolong nitip ini kawan saya yang dulu saat seperjuangan katanya. Kebetulan kita dulu sama Mas Imam ini tim olahraga poli gitu di perusahaan sepatu tuh. Ya udah katanya. Percayalah kalau fisik apa sih, ya udah kalau katanya di hotel ini mah belum ada. Gimana kalau jaga malam dulu, ini kan lagi ngebangun, ada material yang harus dijaga. Nanti sudah ada 1 orang, 2 orang sama Mas Lukman ini, kata Mas Aris. Terus Mas Imam ngomong, mau nggak Man? Udah mau aja, kata saya tuh. Saya siap Mas Imam, kata saya tuh, jaga aja nggak apa-apa lah di sini, katanya. Ya udah Bu. Dari itu saya bekerja di situ tuh. Setelah bangunan selesai,
Mas Aris manggil saya, tapi melalui Mas Imam. Mas Imam, katanya betulan nih, di bagian saya katanya di dining room anaknya keluar. Mau nggak dia, Mas Lukman di dining room katanya, di ruang depan katanya. Kayak OB kerjanya, kayak begitu. Terus Mas Imam ngomong, Man katanya mau nggak di dining room dulu kayak OB gitu. Mau aja Mas, nanti jangan takut kata Mas Imam, saya titipin lah. Ya udah ketemu Mas Aris. Gimana Mas Lukman? Mas Imam udah ngomong, saya siap Mas Aris. Yang penting saya ini mau kerja di sini kata saya tuh. Mau tadi dining room kayak OB begitu. Siap Mas Aris kata saya tuh gitu. Ya tapi gajinya bulanan Mas Lukman di sini. Ya udah saya ikut bekerja di situ. Mulai itu. Setelah itu Mas Aris ini kok baik banget ke saya nih. Mang Ai, baik banget tuh gini. Saya kalau pagi-pagi satu shift sama dia suka ngasih uang ke saya nih. Ya nilainya sih nggak besar buat makan 100, 200 kayak gitu. Ini uang apa Mas Aris? Nggak apa-apa lah buat makan aja. Tanya seperti itu. Ya udah saya terima aja, makasih Mas Aris. Itu 1 minggu kadang-kadang ngasih lagi uang fee. Ini ada uang fee. Saya kan nggak ngerti, saya kan orang-orang di dining room ya, nggak ngerti itu uang fee apa ya, udah saya terima aja. Pikiran saya juga lagi butuh uang ya, istri udah ada di Jakarta begitu Bang. Setelah itu istri saya mulai mengandung, dapat 1 sampai 2 bulan. Istri saya nih ya kalau cerita-cerita dari orang-orang yang udah berpengalaman punya anak kan ada ngidam begitu Mang Ai. Ngidamnya itu kayaknya di luar ekspektasi saya gitu. Kok setiap maghrib pengennya keluar rumah. Tapi saya ikutin aja. Kata tetangga juga, udah ikutin aja biasa ngidam kali katanya gitu. Ya udah saya ikutin. Katanya mau beli ini, beli itu. Ternyata udah sampai luar agak jauh, nggak jadi beli itu Bang. Awal pertama sih nggak ada apa-apa tuh. Terus hari berikutnya seperti itu lagi. Satu minggu kemudian kok ada sosok wanita yang saya nggak ngelihat. Istri saya kok merasa ada sosok wanita yang membuntuti. Ngikutin. Loh katanya, ya itu ada wanita cantik ikutin saya. Pakai baju kuning, long dress. Kata saya, ya udah nggak apa-apa kata saya tuh gitu aja ya. Kalau wajahnya menyeramkan? Wajahnya cantik. Cantik? Cantik, wajahnya cantik Mak. Wajahnya cantik. Manusia biasa gitu ya? Seperti manusia biasa. Kata saya tuh gimana, ininya nempel tanah nggak nempel kata istri saya tuh. Nah pikiran saya kan kalau di kampung-kampung kan seperti kayak kuntilanak begitu di batin saya. Karena saya kecil di kampung itu Mang Ai. Jadi saya sebisa-bisa saya ya. Sayanya bisa baca sedikit Al-Quran ya saya bacain aja lah supaya selamat nih anak dan istri saya begitu. Jadi kalau di kontrakan saya bacain aja. Setiap waktu, setiap apa saya bacain aja. Inisiatif sendiri. Saya juga ke istri gitu. Bisa baca apa, baca aja supaya selamat anak saya kan gitu. Anak kamu juga. Tapi setiap maghrib juga tetap mau keluar lagi. Ada aja alasannya yang mau dibeli. Ke warung itu alasannya sih. Ya ada yang mau dibeli, kadang-kadang dibeli. Tapi masa dibeli yang menurut saya nggak ada manfaat gitu. Beli apa? Beli sabun. Padahal sabun di rumah masih ada pikiran saya. Tapi ketemu lagi. Sama sosok seperti itu lagi, sama orangnya katanya ya. Itu orang itu kan ada di situ lagi. Malah ini mah di bawah pohon katanya, pohon angka gede tuh ya. Malam-malam itu ya? Malam, malam itu kejadiannya. Pokoknya setelah maghrib ke sana aja. Sebelum Isya tapi sebelum Isya. Pertemuan yang kedua kali itu ngomong ke istri saya tuh. Itu katanya yang di dalam kandungan itu punya saya.
Pas sampai rumah istri saya kok agak menggigil, agak kayak, kenapa kamu pucat? Itu katanya ya wanita cantik itu ngomongnya katanya yang dalam kandungan itu punya saya. Kata saya astagfirullahaladzim. Bangsanya orang gak bener pikiran saya. Ya sudah saya abaikan saja lah. Udah kita percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala aja, kata saya tuh berdoa lah sebisa-bisa kita. Barangkali kata saya ku tawasulan ke para wali, kepala sesepuh, kata saya tuh gitu aja ya. Karena istri saya juga anaknya guru ngaji saya dulunya Mang. Jadi saya suruh ke situ aja lah, ingat ke situ aja. Tapi fisik man, istri saya kayaknya mentalnya kuat. Ya kita lawan aja katanya bilang gitu. Tapi ke 4 bulannya saya cek kandungan. Cek kandungan normal. Tapi setelah pulang dari rumah sakit, istri saya kok kayak ada reaksi yang gak enak. Ternyata saya bawa lagi ke rumah sakit. Sampai keguguran. Ya saya agak ini juga ya, namanya anak, mau calon anak saya. Keguguran saya astagfirullahaladzim, ini apa? Kata saya. Ya dalam hati sih, berarti kesalahan saya nih. Pasti kan saya dalam hati kan begitu, apa kesalahan saya ini? Ya dok, udah gak apa-apa katanya ya. Tenang aja, barangkali Allah belum mempercayai ke kita untuk punya anak. Jadi saya malah yang nenangin saya. Saya yang agak kolep. Waktu itu tuh agak gimana, panik lah. Alhamdulillah kata saya tuh istri saya malah tenang. Ya biasa di rumah sakit mungkin ada secara medis kan dikiret ya apa. Biasa saya bekerja. Tapi Mas Haris tetap selalu ngasih saya. Saya setelah Mas Haris ngasih juga, saya kan nanya ke yang masukin saya namanya Mas Imam itu, Mas, kok Mas Haris kok baik banget sih sama saya, kata saya tuh. Saya kan gaji udah dapat ya dari perusahaan. Kok Mas Haris sering ngasih uang saya? Ya karena saya titipin man, kamu tuh katanya ke Mas Haris tuh. Tolonglah ini kawan saya orang baik. Udahlah jangan curiga apa-apa katanya. Terima aja lah kata Mas Imam. Nah terus saya biasa bekerja. Istri saya mulai berapa bulan kan mulai ngisi lagi. Mulai ngisi lagi biasa saya check up normal biasa. Ke-3 bulan mau ke-4-nya lagi. Dia habis maghrib minta keluar lagi. Ketemu lagi di wilayah saya ngontrak. Ya perempuan itu lagi man. Yang ngomongnya seperti itu lagi. Itu kata yang di dalam kandungan itu punya saya. Terus istri saya kan ya Allah ya katanya ngomongnya begitu lagi. Ya udahlah kita iniin aja lah. Ya itu ke-5 bulannya keguguran lagi coba Bang. Rencana saya tuh mau 7 bulan tuh mau pulang ke kampung waktu itu tuh. Waktu habis keguguran, udah ya katanya jangan dikabarin saya keguguran nih, jangan ke kampung tuh. Kasihan sama orang tua, kasihan sama ibu. Ya udah saya tahan, saya ikut istri saya aja supaya istri saya bahagia gitu Bang. Selalu stres man, asli stres saya. Wah sampai saya mau nangis asli Bang. Waktu itu tuh. Saya di masjid, kalau di masjid sama Pak Kiai kan udah deket ya karena di kampung situ. Pak Kiai ngelihat saya mungkin deket. Kenapa Om katanya? Saya ngomong Pak Kiai, cerita apa adanya saya. Pak Kiai saya udah keguguran 2 kali kata saya. Kenapa ya? Ya sabar aja katanya Om, manggilnya Om saya tuh Pak Kiainya tuh. Barangkali Allah belum mempercayai untuk punya momongan kata. Bisa baca Quran enggak kata. Bisa pakai Kiai ya sekedar baca aja sih kata saya tuh. Karena saya ngaji tajugan, musholaan Pak Kiai. Udah sering baca aja kata. Pak Kiai awalnya seperti itu. Setelah itu istri saya mulai boleh berhubungan lagi sama saya, sama dokter tuh. Udah boleh katanya Pak, nggak apa-apa. Itu sih udah waktunya katanya. Ya udah hampir 2 tahun dari tahun 2000 berarti 22 tuh Mang waktu itu tuh. Tahun 2002. Kan mengandung lagi Mang. Istri saya nih. Yang ketiga kalinya nih Mang.
sama lagi seperti itu lagi, Mang. Selalu kalau habis maghrib itu mintanya keluar. Aduh, ngidamnya kok nggak ganti-ganti, pikiran saya kok seperti ini aja. Dan selalu ketemu sama sosok yang sama-sama itu. Nah, saya sampai ketemu Mas Aris. Iya Mbak, Mas katanya. Istrinya keguguran tuh, Mas Lukman. Iya. Tapi Mas Aris selalu menanyakan dari awal ke saya tuh, dari rumah tuh bawa apa sih dari Jawa Barat tuh, katanya gitu. Saya nggak bawa apa-apa, Mas Aris. Saya nawitunya kan ibadah, mau kerja. Itu aja. Ah, nggak percaya. Katanya orang-orang Jawa Barat mah biasanya ada aja yang dibawa. Saya aja dari tengah nih bawa. Gini. Lillahi ta'ala, Mas Aris. Kata saya cuma gitu aja. Ya udah ini buat ini ya, buat kesehatan anak istri, ngasih lagi saya ke uang. Si Mas Aris tuh. Ya udah saya terima aja, Bang. Karena pikiran saya butuh juga itu ya. Walaupun pengobatan itu ditanggung sama perusahaan. Ya sudah, saya pulang. Sampai 3 kali kejadian itu tuh. Yang ketiga kalinya baru 2 bulan. Ketiga kali saya terpaksa, udah keguguran yang ketiga kali, saya terpaksa sowan ke Pak Kiai itu ke rumahnya. Pak Kiai, saya masa keguguran sih sampai 3 kali. Pak Kiai ngomong, Om, kata medis seperti apa? Normal istri saya tuh. Nggak lemah, Pak Kiai. Baru Pak Kiai nanya ke saya, maaf, Mas Lukman katanya kerja di mana? Saya di wilayah Jakarta Utara. Di sebuah transit hotel. Maaf Mas Lukman, ya saya sih bukan seujon nih sama Mas Lukman nih. Mas Lukman upahnya apa aja? Kalau tiap bulan ya saya gajian. Seperti biasa. Oh, selain dapat uang itu, uang apa aja? Kata Pak Kiai. Saya kan bingung ya. Uang apa ya? Oh, saya ceritain aja. Pak Kiai, saya nih suka dikasih uang sama manajer saya. Kalau sipnya bareng nih ke manajer, saya pasti sehari tuh kadang dikasih. Mingguan kadang dikasih. Pak Kiai ngomong ke saya, maaf nih Mas Lukman, yang dikasih itu Mas Lukman tahu nggak sumber dananya tuh dari mana? Sumber uangnya manajer itu yang dikasihkan ke Mas Lukman itu tahu nggak? Saya nggak tahu loh Pak Kiai. Ya ini sih Pak Kiai sih mau bantu aja ya. Tolong cari tahu kalau bisa. Mas Lukman kan pasti ada yang lebih senior di sana. Tolong ngasih tahu yang satu shift tuh ada nggak? Oh ada saya tuh. Wah, ada topi keren nih kayaknya nih. Coba dipakai nih, pas nggak nih? Wah, keren pas. Terus saya ke kawan saya pas kerja nih. Karena kebetulan pernah kawan saya itu juga dikasih. Pas ada saya dikasih, dia dikasih. Saya kan nanya, namanya Mas Niko. Mas Niko, maaf ya. Maaf nih, ini jangan bocor kemana-mana nih. Kalau Pak Manajer tuh, Pak Aris, kalau ngasih uang ke saya tuh ya, uang apa? Saya ngomong gitu. Aduh, Mas Lukmannya saya nggak bisa ngomong katanya ya. Tapi ada pernah katanya saya nih, pernah sekali tahu. Pernah sekali tahu tuh begini. Ada konsumen yang datang. Mau nginep lah di situ hotel. Pas malam minggu, begini, saya kan yang saya tahu kan ruangan kamar kan masih ada yang kosong. Tapi kok Mas Aris katanya bilangnya kamar penuh. Hanya sekali-kalinya itu. Nah pikiran saya, apakah nyolong uang perusahaan? Pikiran saya kan gitu, Mang Ai. Apakah
uang kamar ini nggak disetor karena kan konsumen kan nggak nginep. Katanya saya nggak nginep nih, paling butuh karena bawa perempuan ya, butuh beberapa jam katanya gitu. Kata kawan saya itu. Lah itu sama Mas Aris diambil gitu. Lah kalau secara manajemen saya nggak tahu nih Mas Lukman, apakah itu masuk ke sana apa enggak. Kan setelah itu kan saya kadang-kadang dikasih. Tapi saya mah nggak sering. Tapi saya nggak ngomong, saya sering dikasih nih. Ke Mas Niko nih saya nggak ngomong. Ya sudah aja lah, kata saya itu seperti itu. Saya lapor sama Pak Kiai setelah pulang. Ada seperti itu Pak Kiai. Kayak Mas Niko ini, saya berpikirnya nggak yang lain-lain. Ini dapat uang dari nyolong pikiran saya nih, Bang Ai. Dari nyolong pikiran saya nggak berkah buat saya juga ini. Saya ikut makan, jadi dampaknya ke anak dan istri saya. Saya ngomong Pak Kiai. Pak Kiai langsung mutusin. Mas Lukman, berhenti di bagian situnya, kata Pak Kiai. Ini gak bener orang ini. Pak Kiai ngomong gitu. Kalau bisa tolong sama kawannya Mas Lukman tuh, yang masukin tuh, minta pindah katanya. Saya ngomong sama Mas Imam, yang masukin saya, yang nitipin. Mas Imam ngomong, kamu ini gimana sih? Dikasih tempat yang enak, kok malah pindah, pengennya pindah katanya gitu. Begini Mas, kata saya tuh, ya maaf Mas ya, saya kan pengen ketenangan batin. Saya ceritakan, istri saya lu Mas Imam sering begini. Barangkali di situ nggak ada keberkahan di tempat situ tuh Mas Imam. Saya minta pindah bisa enggak? Tolong Mas Imam. Yang saya tahu Mas Imam ini kan, ya maaf ya, jebolan pesantren juga. Ya saya ceritakan, saya kan kerjakan nyari yang berkah Mas Imam. Kalau bisa sih tolongnya Mas Imam. Nggak apa-apa saya dapat gaji pokok aja, kata saya tuh nggak apa-apa. Kerja di sini nih. Ya udah nanti saya cobalah. Kasih tahu si Aris katanya gitu. Mas Imam ngomong, mungkin enggak. Saya dipanggil sama Mas Aris ini. Mas Lukman, iya Mas Lukman mau pindah bagian tuh, kan di sini enak katanya. Nggak apa-apa Mas, pengen suasana baru lah saya. Pikiran saya gitu Bang Ai. Mas Aris nih ke saya nih agak, mukanya nih agak kayak nggak senang saya minta pindah nih. Sebetulnya ada apa sih pindah tuh? Nggak ada apa-apa Mas. Saya pengen pindah aja yang berkah, itu pun kalau disetujui Mas Aris. Saya pengen ke tempat lain. Suasana baru, kata saya tuh. Ya udahlah saya soalnya udah ditekan sama Mas Imamnya katanya. Mau nggak katanya di bagian kayak pantry gitu, kayak di dapur katanya. Ya sering nganter-nganter ke restoran kayak gitu, mau nggak? Ya, apa aja lah Mas Aris kata saya tuh. Ya emang saya di ACC tuh diajukan. Ya yang gaji lebih rendah. Waktu itu tuh Bang. Setelah lebih rendah, saya laporan lagi Pak Kiai saya udah pindah. Ya udah, alhamdulillah. Kalau Om Lukman pindah katanya. Mudah-mudahan insya Allah nanti yang keempat kali ini insya Allah jadi. Yang penting tidak ada lagi dengan hubungan kerjaan yang tadi. Bukan mengarah ke orangnya ke tempat tadi. Ya udah amin Pak Kiai. Tapi jangan lupa katanya. Tetap istiqomah, berdoa, 5 waktu, jangan lupa katanya. Insya Allah Pak Kiai kata saya. Ya udah, saya udah itu pindah ke bagian nih di pantry itu. Ya ke tempatnya ke restoran, pantry paling gitu aja. Tempat-tempatin buat orang-orang makan, sarapan kayak gitu aja. Nah terus istri saya tuh agak senang. Padahal upahnya nggak seberapa lah waktu zaman segitu tuh. Kok alhamdulillah ya katanya. Kayak ada kesenangan tersendiri, ketenangan batin nih sudah. Cepet mengandung lagi itu. Setelah selesai dari kesehatannya udah mengandung lagi. Sampai 5 bulan di Jakarta saya berinisiatif 7 bulan di kampung. Ya kan kalau di kampung ada adat 7 bulanan begitu. Ya udah, kamu pulang aja ya 7 bulan. Iya, katanya nggak apa-apa ya. Saya kayaknya udah enak
sebelum istri saya pulang kampung, si Mas Haris itu main ke rumah saya. Main tuh wajahnya kayak nggak seneng tuh. Sebetulnya Mas Lukman punya apa sih katanya dari Jawa Barat tuh. Seperti menanyakan itu aja. Loh Mas Haris, saya kan di sini kan ditolong Mas Haris kerja aja. Nggak punya apa-apa, nggak punya saya kekuatan apa-apa, di sini aja ditolong Mas Haris baik ke saya, kata saya tuh gitu. Wah nggak percaya katanya. Saya aja nih yang dari Jawa Tengah aja nih bawa nih. Seperti di dompet dikeluarin. Seperti kayak apa ya? Kayak kertas, kayak buku yang berwarna kuning, merah, kayak gitu tuh. Apa ya? Kayak jimat-jimat, kayak isim-isim gitulah. Atau orang Sunda mah kayak gitu. Apa tuh kata saya tuh. Ya udah Mas Haris lah, yang penting selamat lah, kita selamat, Mas Haris selamat. Sampai 7 bulan melahirkan anak saya di kampung. Mangai. Di kampung ya kita biasa, kerja seperti biasa. Nah komunikasi dengan Mas Haris ini udah jauh. Lah istri saya minta ke Jakarta lagi, pengen deket dengan saya. Saya bawa ke Jakarta lagi, Mangai. Dengan kondisi anak saya sehat, ya udahlah beranilah. Lingkungan juga mendukung karena udah lama di situ saya juga. Datang lagi udah ada sisir saya di Jakarta nih. Si Mas Haris nih. Datang lagi ngomong ke saya. Mas Lukman, ada enggak di Jawa Barat tuh tempat yang untuk ngalap berkah? Katanya seperti itu. Saya nggak tahu tuh Mas Haris. Masa sih katanya. Di wilayah Jawa Barat tuh kotanya segitu luasnya masa nggak ada sih yang ngalap marap. Yang tahu sih saya ke kiai nanyanya kata saya. Nyari keberkahan tuh, keselamatan tuh paling sama kiai juga ya. Suruh baca-baca Quran, baca apa paling begitu. Bukan yang itu katanya. Ya udah gini aja Mas Lukman, saya minta tolong nih, tolong temenin saya ke Jawa Tengah. Loh, ada apa ya? Saya mau ngalap berkah di sana di Jawa Tengah. Tapi saya kan kerja, ya nanti ngambil cuti bareng aja katanya. Paling 5 hari lah, paling lama 4-5 hari. Tolonglah, karena saya merasa Mas Haris ini baik sama saya. Makanya saya setujui. Kata saya ngomong sama istri saya. Bu, kata saya tuh saya mau diajak Mas Haris ke Jawa Tengah. Mau apa? Kan mau ngalap berkah, kata saya di sana. Ya udah nggak apa-apa ya katanya. Tapi sayanya yang di sini, kalau yang mau ke sana sih saya pulang aja dulu. Ya udah. Istri saya bawa pulang, saya ngajuin cuti bareng. Saya ke Jawa Tengah. Sama Mas Haris malam. Karena malam ya saya juga baru pertama ke wilayah situ. Baca nama kok daerah apa nih? Daerah Sragen di situnya tuh. Baca-baca tuh di jalan tuh. Oh daerah Sragen tapi naik ke gunung-gunung. Ke daerah bukit. Menurut hati kecil saya nih. Kayaknya Mas Haris ini kayak udah tahu wilayah sini, pikiran saya. Ya udah, saya ngikut aja Mas Haris. Setelah ngikut karena saya nemenin gitu ya. Dalam hati kecil saya saya takut. Karena takutnya nih mau apa nih. Kok ngalap berkah nggak tempat-tempat ke pesantren pikiran saya. Nah ke kiai, kok tempatnya kayak hutan-hutan begini. Nah terus udah itu jalan kaki. Jauh. Nah di salah sana ada sebuah gubuk. Di daerah perbukitan itu tuh. Ada gubuk. Saya ya di sini nih katanya Mas. Ininya tempatnya. Cuma orangnya kemana ya? Nggak ada katanya. Nah terus nggak lama datang. Orang berpakaian baju kayak orang Jawa aja. Pakai blangkon gitu tuh. Kalau orang Jawa Barat mah apa? Samping lah. Tuh. Kain. Ya udah. Terus ketemu sama kayaknya sih kuncennya itu yang di situ. Tapi belum tahu. Saya juga mau kemana ini. Pikiran saya mau ditanyain orang itu. Pas saya diem ya karena Mas Haris yang punya kepentingan. Saya diem aja nemenin.
saya mau ngalap berkah ke sana saya nggak tahu nih ke sana kemana. Ya udah saya diem aja lah. Terus bapak ini, Pak Kuncen ini ngomong, kamu udah siap jiwa raga katanya mau ke sana, digituin. Astagfirullahaladzim ini, jangan-jangan udah nyempang dari ini, dalam hati saya nih emang wah ini nyempang. Ya saya denger lah, namanya pesugihan itu kan denger. Di situ banyak orang datang. Di situ waktu itu nggak ada orang. Waktu itu nggak ada orang, hanya saya bertiga. Terus datang satu orang lagi, kayaknya pesuruhnya Pak Kuncen itu. Kamu sini katanya gitu. Ini nanti temenin dulu, saya mau ke belakang dulu kata Pak Kuncen. Terus saya kan nanya, Mas Aris maaf itu siapa apa? Udah Mas Lukman temenin saya aja. Karena sebelum berangkat di Jakarta ini, sebelum nih Mas, saya sudah dengar yang dari namanya Mas Niko itu. Yang pernah di Jakarta kerja bareng sama saya, yang saya nanya, yang ngasih duit apa tuh? Mas Lukman, Mas Haris lagi collab. Kabarnya begitu, kan masih kerja dengan dia nih. Collab apa kalau saya tuh kerja enak? Nggak tahu. Katanya sih pakai uang perusahaan. Masya Allah kata saya, Mas Niko ya kasihan banget. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Waktu awalnya tuh Mang, berapa tuh Mas? Ya nggak tahu lah. Udah MM-an kali katanya. Yang orang bosnya aja katanya marah-marah suruh ngembaliin barangnya begitu. Kalau enggak saya kasusin. Makanya saya waktu itu tuh mau nemenin tuh ke sana tuh karena saya ingin balas budi, tujuannya sih hanya nemenin gitu ke tempat itu. Si Pak Kuncen itu datang lagi, Kuncen itu, gimana? Kamu siap kayak gitu nantinya? Kata Mas Haris, siap Pak Kuncen katanya. Saya jiwa raga siap untuk ngelakuin nanti ritual di sana. Bilang saya, aduh ritual, dalam hati kecil saya nih. Ya sudah kalau kamu siap, waktunya kamu 3 hari. Saya dengerin aja. Kalau 3 hari kamu nggak ditemuin sama Nyi Ratu, bahasanya, berarti kamu gagal. 3 hari kamu harus keluar selama 3 hari. Nanya juga ke saya, Pak Kuncennya ini, sampean mau ikut juga? Oh enggak, kata saya Pak Kuncen, saya nemenin aja, kata saya tuh. Ya udah kalau nemenin nanti kamu di sana ya, di tempat yang lain. Terus Pak Kuncen ngomong, nanti persyaratannya kamu siap? Siap. Nih kamu beli. Nanti warna-warna buat sesajennya. Karena di sana kan ya nggak bisa kita beli sendiri. Ya pesuruhnya itu dipanggil. Yang saya dengar tuh, ya ada bunga buat sesajennya nih, Mang Ai. Ada bunga warna 7. Ada sejenis wangi-wangian, kemenyan, hijau, seperti itu. Terus apa ya, rokok serutu waktu itu tuh. Nah terus ya komunikasinya sama Pak Kuncen itu, Mas Aris tuh. Ya udah disanggupin. Kalau nilai nominalnya saya nggak tahu ya berapa harganya tuh. Termasuk, oh jangan lupa kata Pak Kuncen itu buat kelapa mudanya harus beli ke yang nyuruhnya. Udah, itunya berangkat, dapatlah itu. Padahal saya ngingetin Mas Haris, apa sih ini? Udahlah Mas Lukman nemenin saya aja. Ya udah, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya, dia levelnya juga tinggi sih, tinggian dia sama saya. Dia udah. Saya nggak ini aja lah. Saya hanya ingin pikiran saya yang nemenin, balas budi dia karena dia orang baik ke saya, pikiran saya gitu. Sudah, dia masuk jam 12 malam. Ya ritualnya seperti itu. Nanti kamu 3 hari enggak ditemuin berarti kamu gagal. Siap katanya. Ya udah masuk. Ya saya di luar aja udah ngobrol sama pembantunya Kuncen itu. Selama 3 hari, ya Allah ini tuh apa pikiran saya tuh.
Ya singkatnya ini 3 hari keluar, Bang Hai. Mas Aris ini dengan wajah kayak sumringah begitu loh. Seneng tuh. Kayak happy banget. Oh, kayak Mas Aris kayaknya seneng banget nih. Jangan-jangan ketemu pikiran saya nih sama yang dinamakan nama Kuncen Nyai Ratu itu. Ya sudah. Pak Kuncen menghadap lagi Mas Aris. Saya ngikut agak jauhan. Ngomong, gimana kamu hasilnya? Kata Mas Aris, saya ketemu Pak Kuncen dengan Nyai Ratu. Apa-apa yang diinginin Nyai Ratu? Ya Nyai Ratu ngasih persyaratan begini. Saya kan minta, garis besarnya minta kekayaan. Mas Aris sih minta kekayaan kan Nyai Ratu. Nyai Ratu menyanggupi. Tapi saya kalau datang ke rumah Anda, saya minta bersetubuh. Setiap malam Jumat Kliwon, Bapak Kuncen itu nanyain siapa yang datang itu. Nyai Ratu ngomongnya sih Dewi Ranjar namanya, katanya begitu. Kata Pak Kuncen, kamu nyanggupi untuk bersetubuh? Saya nyanggupin. Kamu salah kalau nyanggupin. Kata Pak Kuncen, kalau kamu nyanggupin, keluarga kamu habis semua nanti. Kayaknya enggak, kata Pak Kuncen, kamu habis semua. Loh, terus gimana Pak Kuncen? Saya kasih tahu, nanti kalau Nyai Ratu itu datang, kamu jangan mau bersetubuh. Kamu harus minta uang, minta rumah kayak dibetulin. Kalau bisa minta mobil, kata Pak Kuncen. Yang pertama itu, jangan sekali-kali kamu bersetubuh. Yang kedua, kata Pak Kuncen, ini Nyai Ratu bisa jadi siapa saja. Maksudnya gimana? Bisa jadi istri kamu, bisa jadi orang lain yang cantik, bisa jadi apa aja. Mas Aris ngomong, nanti saya gimana ya? Gak bisa membedakan nanti jadi istri kalau ngajak ke saya. Saya kasih tahu, ada ciri-cirinya Nyai Ratu itu. Kamu pandang mulutnya dengan hidung. Kalau di sini tidak ada dekokan seperti ini, lekukan seperti ini, berarti itu Nyai Ratu. Kamu harus menolak. Ya seperti biasa, kamu harus minta kekayaan itu. Saya ingin dengerin aja saya. Oh, Mas Ari, oh iya katanya, siap. Benar kamu siap. Kalau nggak siap dari sekarang, siap. Sebelum pulang sih nggak tahu ngasih apa ya ke Pak Kuncen itu. Mungkin maharnya atau apa saya nggak tahu tuh. Karena masuk sih ke ruangan, ke gubuknya, saya nggak tahu, disuruh. Ya udah masuk dulu katanya. Saya tahu udah pulang. Dua bulan ke depan, perubahan ada. Saya info dari Mas Imam. Saya nggak ngomong ke Mas Imam juga bahwa saya mau ke Jawa nih, nggak ngomong ke Jawa Tengah tuh enggak. Kata Mas Imam, manggil saya kan Lukman aja, Man. Si Aris sekarang katanya punya mobil sih, dari mana? Ya barangkali kata saya tuh gajinya naik lah dari kerjaan apa keren saya. Punya mobil. Yang cerita aja yang Mas Imam itu. Katanya bulan kedepannya lagi rumah direhab. Setiap pergantian bulan, Mang Ait, itu perubahannya tuh signifikan. Karena menurut petunjuk itu harus minta, harus ada yang dirubah. Pak Kuncen ngomong seperti itu. Sampai yang saya tahu, ya info lagi dari Mas Imam lagi.
punya rental, awalnya rental mobil katanya direntalin. Ke 4 bulan ke depan, punya mobil ikut ke ekspedisi orang, tapi benderanya bendera PT orang lah. Sampai truk kayak gitulah jenisnya. Si Mas Haris ini. Lah setelah bergerak di bidang ekspedisi, dia main ke rumah saya. Ya biasa nanya kabar apa awalnya sih. Nggak taunya tiba-tiba dia ngeluarin BG. Apa lo? Mas Haris katanya, ini minta tolong Supan. Minta tolong apa lo? Pikiran saya kok. Ini bukan tolong masalah uang katanya, bukan. Ini saya kan punya BG nih, cairnya minggu depan. Tapi saya harus besok nih harus punya uang. Buat kebutuhan ya tempat usaha saya. Ini dari mana? Ya ini pembayaran dari ekspedisi katanya gitu. 1 bulan. Nah kebetulan saya dulu di pabrik sepatu itu punya temen yang suka kayak gitulah nginiin BG gitu tuh. Ya udah saya ini dulu ya Mas Haris, kata saya, coba temen saya nanti cariin dulu. Saya ketemu karena orang Sunda kan masih main itu enggak BG masih katanya. Nggak tahu dia dananya dana siapa nih. Saya kasihin. Ya ada nih yang buat bulan depan. Ini PT apa katanya. Aman enggak? Gitu. Ya aman lah, ini kawan saya kata saya. Kerjanya di sini orangnya. Saya yang bawa sih, bukan langsung ke Mas Harisnya, bukan. Nanti gimana Mas? Kata saya tuh ke teman kawan saya nih. Nanti Mas Lukman saya kasih 1% aja ya, katanya begitu. Dari kawan saya ini yang nyairin BG-nya nih. Ya saya nolong temen aja nggak apa-apa lah katanya Mas, nggak apa-apa, terserah Mas aja lah kata saya. Kebetulan namanya Mas Heri waktu itu. Mas Heri terserah aja lah. Nah terus Mas Heri dapat uangnya. Waktu itu hanya 300-an. Karena setiap ekspedisi itu, setiap pemberangkatan kata Mas Haris itu pernah cerita tuh 20 juta per berangkat. Ngasih sangunya tuh ke supirnya tuh. Dia ekspedisi waktu itu sih merek-merek rokok lah ke wilayah Jawa, nggak bukan wilayah Sumatera sana. Nah setelah itu ya sudah saya kasihin. Nih Mas kata saya tuh udah dipotong 5% motongnya mah. Pencairan itu tuh. Ya udah dikasihin. Lah Mas Haris ini ngasih uang ke saya. Dikasih ini masukkan 1% aja ya. Saya kan dapat 2% nih Mas. Dapat 2% dari sana, 1% dari Mas Haris 1%. Tapi saya uang ini kayak ada yang ngetuk hati saya, nggak saya kasihin buat anak istri saya nih Mang. Saya pakai sendiri. Uang yang 2% ini kebutuhan saya sendiri aja. Nggak lama lagi, selang bulan, bawa BG lagi. Mas, masa sih kata saya tuh, nggak ada dana buat itu, operasional aja. Iya, itu saya keteter katanya. Buat ekspedisinya nih, Mas Lukman, tolonglah. Nilai hanya 100, nggak besar. Tapi hampir rutin kayak gitu. Setelah malam Jumat Kliwon yang waktu itu hampir udah 1 tahun lebih perjalanan Mas Haris, ada yang datang ke rumah saya, ke tempat kontrakan nih Mang Ai. Seorang perempuan, cantiknya bukan main. Ya nggak ngucapin salam nggak apa, pikiran saya mau nyari siapa. Maaf Mbak, mau nyari siapa? Saya mau nyari Mas Lukman. Ya saya kan merinding Mbak. Saya salah apa dengan orang cantik seperti ini? Saya istighfar aja dalam hati nih, astagfirullahaladzim, apa ini? Pas saya istighfar kayak gitu, Mas Lukman harus ikut saya. Ikut kemana? Saya nggak bisa, anak istri saya ada di sini, kata saya tuh. Pokoknya Mas Lukman nih, karena Mas Lukman terlibat dengan Mas Haris. Ngomongnya seperti itu, Bang Hai. Terlibat apa? Nggak usah tahu katanya. Karena itu adalah termasuk saya yang ada di atasnya Mas Haris itu. Mas Lukman harus ikut.
Saya waktu malam itu jam 12 lebih lah. Istri saya mah tidur. Saya minta izin. Nanti dulu. Maaf mbak, kata saya tuh. Saya mau keluar dulu. Pokoknya jangan lama-lama bilangnya gitu. Saya ke Pak Kiai langsung malam itu tuh. Ninggangnya Pak Kiai itu ada. Di teras rumah. Ya Allah. Ya. Jaraknya dekat. Deket. Ya kontrakan masjid sama rumahnya tuh deket saya tuh. Saya ke Pak Kiai lagi. Pas Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Pan? Kayak menurut saya kayak udah tahu Pak Kiai ini. Kamu ini ada apa lagi sebetulnya? Ya saya akhirnya cerita yang sesungguhnya lagi. Saya tuh Man, udah wanti-wanti, makanya kamu itu saya pisahkan dengan manajer kamu yang dulu itu. Kamu tuh seharusnya udah berhubungan masalah apapun dengan dia. Pak Kiai nggak ngomong, saya nggak berani ngomong apa-apa. Itu Allah yang tahu aja katanya gitu. Pak Kiai ngomong begitu. Ini orang ini udah nggak benar Man. Terus kamu tuh gimana? Ya saya tuh begitu Pak Kiai. Nolongin hanya jual beli. Ya cek mundur tuh Pak Kiai, BG kata saya tuh. Kamu makan duitnya enggak makan. Ya Pak Kiai istighfar aja, astagfirullahaladzim. Saya tuh kamu suruh pindah dulu tuh jangan berhubungan dengan orang itu. Ya saya Pak Kiai kata saya tuh karena dia orang baik yang nolong saya kerja. Pikiran saya ya positif aja tadinya. Udah ini orang ini nggak baik. Udah saya buka sekarang aja. Orang ini dari dulu ini udah nggak pesugihan. Kalau saya ceritakan seperti itu. Termasuk korban-korbannya janin-janin anak kamu itu. Udah ke situ. Makanya saya waktu itu bulan puasa tuh. Bulan Ramadan. Ya udah kamu banyakin baca Al-Qur'an. Banyakin nih kamu baca ini bacaan-bacaan ya doa-doa tolak bala. Setelah dia nunggu, saya datang. Karena saya dari sana suruh baca-baca, ini kayak merinding. Perempuan cantik ini. Langsung gak pamit, gak apa, dia pergi. Pergi tuh sepenglihatan saya. Gak sampai itu, langsung kayak hilang. Makanya. Hilang langsung. Tapi perintahnya Pak Kiai, kalau dia bawa BG lagi, ambil. Tapi uangnya jangan dipakai. Bener datang lagi, Mas Aris tuh. Malah itu mengobrolnya di kerjaan. Mas Lukman katanya udah perlu, biasalah, saya mau ini nih penting banget nih. Kayak orang penting banget tuh, tolong gerak cairin. Datang lagi, uang gak saya pakai emang Gak saya pakai, sampai 3 kali transaksinya nih. Sudah 3 kali, datang perempuan itu lagi, bawa orang laki-laki tinggi gede. Berjubah hitam, matanya agak kemerahan. Saya juga agak takut. Astagfirullahaladzim, ini bawa apa lagi orang? Sudah, kata perempuan itu, sudah Mas Lukman ikut. Sekarang mau gak mau saya bawa. Orang ini yang nemenin perempuan ini, diam aja. Saya udah, Mas Lukman hari ini selesai. Harus dibawa. Nah, nanti dulu, kesalahan saya apa? Karena Mas Lukman sudah terlibat dengan saya, termasuk saya. Ini Mas Aris itu adalah orang saya. Mas Lukman udah terlibat. Karena ngikut menikmati hasil dari itu. Tadi dulu, saya ambil. Yang kata Pak Kiai jangan dipakai, duitnya saya ambil. Nih, saya nggak pakai sama sekali uang Anda. Dia langsung, yang perempuan itu, ditarik sama yang kayak bodyguardnya itu. Seolah-olah ngomong ini nggak salah. Ke saya tuh kayaknya. Yang salah sana, Aris, berarti kan gitu. Tapi nggak ngomong apa. Langsung. Pergi, Mak. Waktu itu tuh. Ya uang mah nggak dibawa, uang mah. Pergi. Selang 2 hari, saya dapat kabar anak dan istrinya Mas Aris kecelakaan lalu lintas.
Saya dari Mas Imam. Man katanya kamu nengokin nggak takjiah nggak waktu istrinya Mas Aris. Loh saya nggak tahu Mas Imam. Ya udah ke sana katanya main. Saya main ke rumahnya. Nggak ada. Ternyata dibawa ke kampung di daerah Jawa. Ya udah saya balik lagi. Semenjak itu mulai si Mas Aris ini, ya saya infonya kan dari Mas Imam itu apa-apa. Kenapa sih Man katanya Aris sekarang tuh kayak orang linglung. Katanya kerjaan-kerjaan yang dia punya tuh nggak tahu, malah di kerjaan yang di hotel dan ditinggalin katanya. Resign karena merasa tadinya mampu, udah ngelola ekspedisi sama yang lain-lainnya, mungkin usaha yang lain. Sekarang tuh katanya mobil aja udah hampir 3 yang hilang. Sebenarnya ada apa sih Man? Nggak mungkin kamu nggak tahu tuh Man. Soalnya Aris selalu cerita katanya pernah main ke rumah saya, kata Mas Imamnya nih. Iya main-main biasa aja Mas, kata saya. Saya nggak berani buka ke Mas Imam. Ya maaf Mas Imam orang alim, saya nggak berani buka masalah itu tuh. Mas saya pribadi saya dengan Mas Aris nggak berani sama sekali saya buka. Sampai Mas Haris ini jatuh sakit. Sempet saya nengokin sakit tuh. Man katanya ikut saya yang nengokin Aris di rumah sakit. Sakit tuh kayak orang apa ya Bang ya? Nggak bisa apa-apa tuh Bang. Kayak lurus saja di rumah sakit tuh. Masih Pak gimana ya? Udah komunikasi nggak bisa, apa nggak bisa. Ya yang tahu keluarganya Mas Aris kan Mas Imam. Apa-apanya tuh. Akhirnya katanya sih sampai meninggal Bang. Mas Aris ini. Karena saya juga punya perpikiran begini Bang. Ya Allah kata saya tuh. Saya di Jakarta ini kerja kayak kurang berkah begitu. Jadi saya ngambil keputusan terakhirnya tuh Bang. Saya harus pulang kampung. Pikiran saya orang di kampung kerja asal-asalan aja bisa bikin rumah. Saya gak perasaan duit banyak, nggak bisa bikin rumah buat keluarga. Jadi saya memutuskan dengan istri nih ya udah ya katanya kalau kayak begini kita pulang aja ke kampung. Ya alhamdulillah istri saya ikut ke saya ke kampung. Alhamdulillah saya di kampung juga dapat pekerjaan ya awalnya sih dari perangkat desa gitu Bang. Awalnya begitu ya. Alhamdulillah karena keberkahan mungkin doa-doa dari orang-orang yang baik sama saya. Istri saya mungkin ibu bapak saya mendoakan. Setelah saya berpikir telah ke belakang, oh Mas Aris ini berarti waktu ke Sragen ini kayaknya melakukan pesugihan yang nggak benar, bersekutu dengan iblis. Ini efeknya. Iya, jadi menikmati kekayaannya berapa lama itu? Menikmati kekayaannya hanya sekejap 2 tahunan. Hanya 2 tahun. Waktu itu. Mas Lukman menerima berapa kali? Menerima sampai kalau yang dari Sragen itu paling 5 kalian. 5 kali. Jadi ternyata dia mau narik Mas Lukman juga ya? Saya yang mau di ini, bukan anak istri saya. Saya yang mau dibawa, Bang. Udah berapa tumbal yang ketahuan korbannya yang diambil Aris? Saya nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Hanya itu aja. Hanya yang saya tahu. Tadi kan, wah berarti Mas Aris dari dulu ini melakukan pesugihan termasuk ya saya dan terangan dari Kiai itu janin anak kamu itu ya dari kena juga. ritualnya Mas Aris awalnya sih itu. Yang kedua kalinya yang Sragen saya yang mau ditumbalkan. Ya. Gitu. Kalau orang lain nggak tahu ya? Nah orang lain saya nggak tahu. Oke. Dan yang datang 2 orang itu siapa ternyata? Perempuan dan laki-laki gede. Ya ternyata itu Nyai Ratu itu sama bodyguardnya itu mungkin. Utusan goib berarti. Sang goib. Baik, di akhir kisah ini ada pesan baik tentunya ya. Apa kira-kira mau disampaikan ke penonton MM dari kisah pengalaman? Ya menurut pengalaman saya dengan adanya kisah seperti ini, khususnya penonton setia MM, jangan sekali-kali bersekutu dengan iblis sedikit apapun.
insya Allah itu akan ngasih rezeki yang halal. Apalagi kita manusia, hewan yang di dalam, istilahnya di dalam tanah ini juga dikasih rezeki. Jadi jangan, pasti ujung-ujungnya kita juga yang akan dapat. Tumbalnya itu kita juga, Ya. yang membelinya itu. Untung saja Mas Sukman dekat dengan Kiai ya. Ya, alhamdulillah untung saya sharingnya selalu dengan Kiai. Sharingnya ya di masjid aja. Alhamdulillah Pak Kiai juga selalu ngasih saran-saran yang mungkin bantuan doanya beliau juga ya. Orang-orang soleh ya. Alhamdulillah saya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lihtadaya law hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sobat malam mencekam yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Marilah kita sama-sama simak kisah dari seorang Pak Lukman. Dia seorang karyawan biasa tapi mempunyai keteguhan hati untuk membersihkan diri keluarganya dari makanan-makanan yang tidak berkah. Ternyata ketika dia bekerja, dia diberikan bonus yang begitu besar. Ternyata bonus itu hasil dari uang dari pesugihan yang diberikan bosnya kepada dia. Karena ingin menjaga keberkahan harta yang dia bawa ke rumah. Karena dimakan oleh istri dan anaknya yang dia tahu. Harta yang haram itu ketika dimakan oleh anak dan istrinya menjadi daging. Dan ada hadis Rasul mengatakan daging yang tumbuh karena uang haram maka nerakalah yang pantas untuk membakarnya. Sobat malam mencekam yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi dengan kisah bosnya. Bosnya ternyata dia lebih mementingkan kehidupan dunia sehingga dia melakukan segala cara asalkan dia mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, yakni mengumpulkan semua harta. Seperti yang dilansir dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan membuat kamu terlena sampai kamu masuk ke liang kubur. Itu ada peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita memilah dan memilih apa saja yang dibawa ke rumah untuk makanan anak dan istri kita. Tingkah yang dilakukan oleh Pak Lukman suatu tingkah yang terpuji. Ketika dia mengalami suatu masalah, ternyata dia tidak bertanya kepada dukun atau kahin. Dia malah bertanya kepada seorang ulama. Karena sebagai orang yang paham tentang agama, Pak Lukman tahu benar ada hadis yang mengatakan barang siapa yang bertanya kepada dukun atau kahin maka 40 hari sholatnya tidak akan diterima. Sobat malam mencekam, yuk mari sama-sama di bulan Ramadan ini jadikan bulan Ramadan itu bulan berkah. Mari kita sama-sama evaluasi diri. Jangan-jangan ada makanan yang haram yang masuk ke rumah tangga kita. Itu yang bisa saya sampaikan dalam segmen Banaspati. Saya Ustadz Muhammad Siddiq dari Korps Mubalik As-Sofa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.